Halo, senang sekali Anda bergabung lagi dengan kami. Hari ini nih kita mau coba bedah sesuatu yang kadang terasa agak gaib ya. Kreativitas dan momen aha. Iya, momen ketika tiba-tiba klik gitu ya. Betul. Nah, pertanyaannya kan, dari mana sih datangnya ide-ide cemerlang itu? Apakah ini murni bakat yang cuma sedikit orang punya? Atau sebenarnya sesuatu yang bisa kita kembangkan bareng-bareng? Pertanyaan bagus. Dan memang banyak mitos ya soal ini. Makanya, sumber kita kali ini adalah bab pertama dari buku Big Little Breakthroughs, karya Josh Linker. Judul babnya Decoding the AHA. Keren ya? Menjanjikan. Kalau tindakan kreatif kecil sehari-hari, kalau dikumpulin, bisa jadi hasil yang luar biasa. Siap? Siap? Mari kita mulai. Oke, kita awali dengan cerita yang mungkin relatable ya. Charon Proshan, dia pendiri Simply Gum. Semuanya itu berawal dari keinginan simpel banget setelah olahraga. Pernah nggak sih Anda pengen sesuatu, terus malah jadi ide bisnis? Seringkali ide bagus muncul dari kebutuhan pribadi, kan? Nah, itu dia. Charon ini pengen permen karet yang seger, tapi sehat. Siapa sangka keinginan sederhana itu jadi pemicu inovasi. Oke.
Coba deh Anda bayangin sebentar. Sharon ini lagi di dapur, mungkin abis olahraga gitu ya, capek dikit, terus pengen ngunyah permen karet. Tapi pas lihat-lihat, isinya gula semua atau bahan kimia aneh. Iya. Kebanyakan gitu ya. Disitulah momen aha kecilnya muncul. Kenapa nggak bikin permen karet alami aja sendiri? Idenya simple banget kan? Tapi tunggu dulu. Masalahnya, dia ini sama sekali nggak punya latar belakang industri makanan. Nol pengalaman ya. Nol. Pengalaman manufaktur juga nggak ada, modalnya terbatas, apalagi jaringan distribusi. Wah, ide itu bisa aja nguap gitu aja kan? Justru disitulah pelajarannya menurut saya. Momen aha Sharon itu, seperti yang Anda bilang tadi, itu baru percikan awal. Baru starting point ya? Iya, bukan garis finish. Buku Lincoln ini menekankan banget bahwa yang terjadi setelah itu adalah sebuah proses. Nah, ini penting untuk Anda catat. Ide brilian itu jarang banget berdiri sendiri. Caron nggak berhenti di, pengen permen karet alami. Lalu apa yang dia lakukan? Dia langsung terjun riset. Dia pelajari industri permen karet yang waktu itu isinya raksasa kayak Wrigley sama Cadbury. Nah, di sini nih terobosan kecil pertamanya muncul. Apa itu? Dia nemuin kalau gum base, bahan dasar permen karet itu, ternyata sering isinya bahan sintetis, bahkan plastik. Bayangin deh, kita ngunyah plastik. Serius? Plastik agak ngeri juga ya? Iya kan? Penemuan ini langsung memicu keputusan penting. Dia harus pakai bahan alami, yaitu getah pohon sapodila. Ini bukan cuma soal milih bahan, tapi jadi nilai inti produknya, prinsip. Jadi risetnya itu langsung menghasilkan keputusan strategis ya? Bukan cuma data numpuk. Tepat sekali. Dan prosesnya nggak berhenti di situ aja. Tantangan berikutnya, gimana cara bikinnya? Manufaktur. Kebanyakan orang mungkin bakal cari pabrik lain ya kan? Maklon gitu. Iya, lebih gampang kayaknya. Tapi Caron, dia ambil langkah yang berani banget. Bangun pabrik sendiri. Padahal nggak punya pengalaman manufaktur sama sekali. Wah, nekat juga ya. Kedengarannya gila, tapi ini justru jadi keunggulan kompetitif dia. Kenapa? Karena dia jadi punya kontrol penuh atas kualitas produknya. Dan juga fleksibel buat coba-coba resep baru. Ini terobosan kecil kedua. Kontrol penuh itu pasti penting banget ya, apalagi untuk produk alami yang unik gitu. Terus gimana soal kemasan? Biasanya kan kalau produk baru gitu pakai agensi desain. Nah, ini terobosan kecil ketiga. Caron ngerasa desain kemasan permen karet yang ada tuh gitu-gitu aja, bosenin. Dia malah terinspirasi sama produk Apple. Apple? Jauh banget ya? Iya, karena simple tapi menarik gitu kan. Jadi daripada sewa agensi CPG, Consumer Packaged Goods, yang mungkin hasilnya ya standar aja, dia desain sendiri kemasannya. Dia pengen kemasannya itu beda mencerminkan isi produknya. Desain sendiri juga. Luar biasa. Jadi, coba lihat polanya deh. Riset yang dalam, pilihan bahan yang beda banget, keputusan manufaktur yang nggak biasa, desain kemasan yang personal. Ini semua contoh nyata dari big little breakthroughs. Bukan satu lompatan ajaib ya? Bukan, tapi serangkaian langkah kreatif kecil yang nyambung satu sama lain dan akhirnya membangun sesuatu yang besar. Momen aha di dapur itu cuma pemantiknya aja. Perjalanan Caron ini bukti banget kalau inovasi besar itu seringkali lahir dari kumpulan terobosan-terobosan kecil. Wow, kalau diurai gitu prosesnya jadi kelihatan lebih masuk akal ya. Bukan sulap, tapi ya kerja keras dan keputusan-keputusan pinter. Ini jadi ingat konsep kunci lain dari buku ini, innoplastisitas. Istilah baru yang keren nih. Iya, innoplasticity. Terinspirasi dari neuroplastisitas kan? Kalau neuroplastisitas itu kan kemampuan otak kita buat berubah, bikin koneksi baru. Nah, innoplasticity ini gagasannya kalau kreativitas kita itu juga plastis. Bisa dibentuk, bisa dilatih, kayak otot. Betul sekali. Innoplasticity ini kayak nantang mitos kalau kreativitas itu bakat lahir yang nggak bisa diubah. Kayak tinggi badan gitu. Buku ini bilang, kreativitas itu lebih mirip berat badan. Sesuatu yang bisa Anda pengaruhi, bisa Anda ubah kalau ada usaha. Dan ini bukan cuma omongan doang kan? Ada bukti ilmiahnya. Ada. Dan ini bukan klaim kosong. Ada dukungan ilmiahnya. Nah, ini nih yang seru. Gimana sains bisa mendukung gagasan kalau kreativitas bisa dilatih? Oke, salah satu contohnya, ada studi pakai VR atau virtual reality di Italia. Peneliti mau lihat nih gimana sih dampak rasa takjub AW ke kreativitas.
Jadi partisipannya dibagi dua kelompok. Oke. Kelompok pertama pakai VR, terus dibawa ke pemandangan alam yang keren banget. Hutan pohon redwood raksasa, tebing-tebing yang dramatis. Pokoknya yang bikin kita bilang wow gitu. Tujuannya ya biar muncul rasa takjub itu. Kelompok kedua nonton video VR yang biasa aja, agak bosenin malah. Terus hasilnya gimana? Nah, setelah pengalaman VR itu, kreativitas mereka diukur pakai tes standar. Namanya Torrance Test. Tes ini lihat 4 hal. Kelancaran, berapa banyak ide yang muncul, fleksibilitas, berapa macam kategori idenya, elaborasi, sedetail apa idenya, sama originalitas, seunik apa idenya. Lengkap juga ya pengukurannya? Dan hasilnya, wah, luar biasa. Kelompok yang tadi dibikin takjub, itu skor kreativitasnya rata-rata 83% lebih tinggi. Kalau dirinci, kelancaran naik 70%, fleksibilitas 69%, elaborasi 79%, dan originalitasnya lompat 114%. 114%, gede banget itu. Jadi cuma dengan merasa takjub, kreativitas kita bisa langsung naik gitu. Lebih tepatnya gini, studi ini nunjukin kalau rasa takjub itu kayak membuka keran cadangan kreativitas yang sebenarnya udah ada di dalam diri kita. Bukan berarti kita tiba-tiba jadi jenius ya, tapi potensi yang tadinya mungkin agak tidur, jadi lebih gampang diakses. Ini bukti kuat, kalau kemampuan kreatif kita itu plastis, bisa dipengaruhi sama kondisi atau pengalaman kita. Menarik, menarik. Ada contoh lain? Ada lagi, studi dari Stanford, ini inspirasinya dari kebiasaan Steve Jobs yang suka rapat sambil jalan kaki. Peneliti di sana mau tes, bener nggak sih aktivitas fisik simple kayak jalan kaki bisa ningkatin hasil tes berpikir divergen? Berpikir divergen itu yang gimana? Itu tes yang minta kita cari sebanyak mungkin kegunaan nggak biasa buat benda sehari-hari. Misalnya, ban bekas bisa jadi apa aja selain buat mobil. Mungkin jadi ayunan, pot tanaman, atau cincin raksasa warna hijau. Gitu. Ah, oke. Terus hasilnya gimana? Jalan kaki beneran bantu? Hasilnya konsisten banget. Jalan kaki, mau di dalam ruangan, di treadmill, atau di luar ruangan. Itu secara signifikan ningkatin jumlah dan kualitas ide kreatif dibanding kalau cuma duduk diem. Wah. Ingat Charon Prosken tadi? Idenya muncul setelah olahraga. Nah, secara biologis, aktivitas fisik kan memang naikin BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor. Itu kayak pupuk buat sel otak kita, bikin neuron sehat dan dukung plastisitas. Jadi kayaknya emang ada hubungan nyata antara gerakin badan sama gerakin pikiran kreatif Anda. Ini kabar bagus banget. Artinya, hal-hal simple kayak jalan-jalan santai atau sengaja cari pengalaman yang bikin kita takjub, itu bisa jadi semacam latihan buat otot kreativitas kita. Betul. Ini penting. Soalnya jujur aja deh, banyak dari kita kan seringnya ngerasa, saya mah nggak kreatif. Buku ini punya analogi yang nusuk banget. Kita masuk TK, bawa krayon warna-warni seabrek, lulus SMA cuman dikasih pulpen biru 1. Haha, iya juga ya. Kayak menyempit gitu. Seolah-olah ekspresi kreatif kita tuh makin lama makin ciut gara-gara aturan dan ekspektasi. Ditambah lagi, ada bias psikologis juga. Ada studi di Israel tahun 2020 itu nemuin kalau orang cenderung meremehkan seberapa orisinal ide mereka sendiri. Kita tuh seringnya lebih kritis ke ide kita dibanding ide orang lain. Oh ya, kenapa gitu ya? Mungkin karena kita terlalu dekat dengan ide kita sendiri ya. Jadi, pesan penting dari sumber kita buat Anda, kemungkinan besar nih, Anda itu jauh lebih kreatif daripada yang Anda kira. Jangan-jangan potensi Anda besar, tapi Anda sendiri yang nggak sadar. Oke, jadi kita mungkin lebih kreatif dari yang kita sangka, dan kreativitas itu bisa dilatih. Tapi sebenarnya apa sih definisi kreativitas itu sendiri menurut buku ini? Kadang kan suka ketukar ya sama imajinasi, sama inovasi. Pertanyaan bagus itu. Buku ini coba kasih definisi yang cukup jelas buat bedain ketiganya. Pertama, imajinasi. Ini kemampuan buat munculin ide baru apapun. Nggak peduli ide itu bagus, berguna, atau nggak. Liar aja gitu. Contohnya? Contoh ekstrimnya ya, Anda bayangin ngecat mobil pasangan Anda pakai 5 warna cat neon beda-beda. Imajinatif? Iya dong, ide bagus. Mungkin tergabung siapa yang punya mobilnya ya. Oke. Imajinatif itu bebas lepas ya. Terus kreativitas? Kedua, kreativitas. Ini imajinasi yang menghasilkan sesuatu yang bernilai. Nah, nilainya ini bisa macam-macam. Artistik, intelektual, sosial, atau lainnya. Bisa juga subjektif. Contohnya gimana? Balik ke contoh mobil tadi.
Anda ndak asal chat, tapi Anda desain motif api yang keren pakai warna kesukaan pasangan Anda. Ini ada nilai seninya, minimal menurut Anda. Ada usahanya, ada konsepnya. Nah, apakah pasangan Anda bakal suka? Itu soal lain. Nilai kan bisa subjektif. Tapi ini udah masuk wilayah kreativitas. Jadi ada elemen nilai di situ. Oke. Terus inovasi bedanya apa lagi? Ketiga, inovasi. Ini adalah kreativitas yang udah diterapkan dan menghasilkan kegunaan atau manfaat praktis di dunia nyata. Inovasi itu biasanya memecahkan masalah, memenuhi kebutuhan, atau bikin cara baru yang lebih efisien. Contohnya? Misalnya Anda nemuin formula cat mobil yang bisa ganti warna kalau ditekan tombol di HP. Itu bukan cuma kreatif, tapi juga berguna dan punya nilai pasar. Simply Gum tadi itu contoh inovasi. Ide kreatif permen alami yang jadi produk nyata yang berguna buat orang yang cari alternatif sehat. Oke, definisinya jelas banget ini. Jadi imajinasi itu bahan mentahnya, kreativitas itu ide yang ada nilainya, dan inovasi itu ide kreatif yang udah jadi solusi nyata. Dan ini penting juga nih, buku ini kan bilang kita nggak usah kejebak mitos kalau kreativitas atau inovasi itu harus selalu yang wah banget atau mengubah dunia gitu ya. Tepat sekali. Analogi skala Richter buat gempa bumi tadi pas banget. Gempa magnitudo 9 emang heboh, tapi gempa kecil magnitudo 2,4 itu ya tetap aja gempa. Sama kayak ide kreatif atau inovasi, ada skalanya. Skalanya gimana tuh? Buat kreativitas, ada model 4C dari James Kaufman dan Ronald Begeto. Ini bantu kita lihat spektrumnya. Pertama, mini C. Ini pencerahan personal, pemahaman baru, ide yang baru buat Anda. Misalnya anak kecil baru pertama kali berhasil campur warna cat, terus dia takjub sendiri sama hasilnya. Ini penting buat belajar, buat tumbuh, meskipun hasilnya mungkin belum ada nilainya buat orang lain. Momen aha personal ya? Iya. Kedua, little c. Ini kreativitas sehari-hari yang hasilnya dinilai sama orang lain di lingkungan dekat kita. Contohnya, resep masakan baru Anda dipuji keluarga, atau presentasi kerja Anda dianggap oke sama tim. Atau lukisan anak tadi menang lomba di sekolahnya. Ada pengakuan dari luar, tapi skalanya masih kecil. Oke, ini yang sering kita alami mungkin ya? Mungkin banget. Ketiga, Pro C. Ini kreativitas level profesional. Orang yang cari duit dari skill kreatifnya. Desainer grafis, penulis, ilmuwan, chef profesional. Karyanya diakui punya standar kualitas dan nilai di bidangnya. Charon Proshan dengan Simply Gum-nya itu masuk sini. Oke. Udah jadi profesi? Iya. Terakhir, keempat. Big C. Ini kreativitas legendaris yang mengubah sejarah atau bidang tertentu. Kita bicara soal Einstein, Marie Curie, Mozart, Frida Kahlo. Ini level yang jarang banget dicapai. Pemahaman skala 4C ini rasanya melegakan ya. Jadi kita nggak harus jadi Picasso, Big C, buat bisa bilang diri kita kreatif. Aktivitas Little C atau bahkan Mini C sehari-hari itu juga bentuk kreativitas yang sah. Sangat sah. Dan yang lebih penting lagi, semua orang yang sampai di Big C itu pasti mulainya dari Mini C dan Little C. Mereka berkembang ke Pro C lewat latihan dan dedikasi bertahun-tahun. Ini berlaku buat semua bidang, termasuk bidang Anda. Jadi semua master dulunya pemula ya? Pasti. Nah, logika skala yang sama ini bisa kita pakai juga buat inovasi. Ada inovasi pakai huruf besar semua. Ini penemuan revolusioner yang mengubah peradaban. Listrik, internet, mesin cetak. Skalanya gede banget. Yang mengubah dunia gitu ya? Betul. Lalu ada inovasi, huruf I depannya besar. Ini terobosan yang penting, dampaknya nyata, tapi mungkin nggak mengubah seluruh dunia. Contohnya Simply Gum tadi, atau mungkin aplikasi yang bikin hidup Anda lebih gampang, metode ngajar baru di sekolah. Oke, level signifikan, tapi nggak sedahsyat listrik. Iya. Terakhir, ada inovasi, pakai huruf kecil semua. Nah, ini dia, wilayahnya Big Little Breakthroughs. Ini perbaikan kecil, cara baru, solusi cerdas dalam hidup sehari-hari atau kerjaan Anda. Contohnya apa tuh yang inovasi kecil? Nemu rute baru ke kantor yang lebih cepat, bikin spreadsheet laporan jadi lebih simpel, nemu cara baru nyapa pelanggan biar lebih akrab, atau sekedar ngatur ulang perabot rumah biar lebih enak. Itu semua inovasi kecil. Wah,
Kalau gitu, jangan-jangan kita semua nih inovator kecil setiap hari tanpa sadar ya? Bisa jadi banget. Dan disinilah kekuatannya. Inovasi kecil ini, risikonya kecil, lebih gampang ditemuin, bisa cepat diterapkan, biayanya murah, sering gratis, dan bisa dilakuin sama siapa aja, termasuk Anda. Setiap kali Anda bikin inovasi kecil, Anda itu sebenarnya lagi ngelatih otot inoplasticity Anda. Oh, jadi ini latihannya ya? Iya, ini ngebangun skill, PD, sama pola pikir yang sama yang dibutuhin buat bikin inovasi I besar atau bahkan inovasi semua besar suatu saat nanti. Jadi jangan pernah remehin kekuatan terobosan kecil sehari-hari. Konsep big little breakthroughs ini benar-benar mengubah cara pandang ya. Dari nunggu ilham gede jadi fokus ke perbaikan-perbaikan kecil tapi konsisten, buku ini juga kayaknya ngajak kita lihat ide itu sendiri secara beda ya. Kayak genom yang bisa diurai gitu. Gimana momen aha yang rasanya cuma satu, sebenarnya isinya banyak bagian kecil. Betul. Kalau kita lihat lagi kasus Sharon Proshan tadi, momen aha awalnya, permen sehat, itu kan memicu rentetan gen ide berikutnya. Ide riset pasar, ide bahan, getah pohon, ide manufaktur, pabrik sendiri, ide kemasan, desain sendiri, ide distribusi, target Whole Foods. Satu ide besar itu ternyata dibangun dari banyak ide kecil yang nyambung. Kayak rantai gitu ya. Ya, ini nunjukin kalau proses kreatif itu meskipun kadang rasanya ajaib, sebenarnya bisa dianalisis, dipahami strukturnya, bahkan mungkin polanya bisa direplikasi. Bukan sihir murni. Nah, kalau prosesnya bisa diurai, gimana dengan otak kita sendiri pas lagi mikir kreatif? Mitos lama kan selalu bilang otak kanan kreatif, otak kiri logis. Sumber ini bahas itu nggak? Ya, dan sumber ini sejalan sama ilmu saraf modern, ngebantah mitos simpel otak kiri kanan itu. Kreativitas itu proses yang melibatkan seluruh otak. Ada studi penting dari Dr. Roger Beatty tahun 2018, dia pakai fMRI buat ngendai otak orang pas lagi ngerjain tugas kreatif. Hasilnya nunjukin ada interaksi dinamis antara 3 jaringan otak utama. 3 jaringan? Apa aja tuh? Jaringan pertama itu default network. Ini aktif pas kita lagi nggak fokus sama tugas di luar, pas lagi ngelamun, ngayal, atau brainstorming ide baru. Ini kayak mesin ide kita lah. Oke, pas lagi santai mikir ya. Iya. Jaringan kedua itu executive control network. Ini kebalikannya. Aktif pas kita perlu fokus, ngerencana, evaluasi ide, ambil keputusan. Ini kayak editor di otak kita. Yang bagian mikir seriusnya. Betul. Jaringan ketiga, salience network. Ini tugasnya kayak saklar atau satpam perhatian. Dia deteksi info penting dari dalam atau luar, terus bantu ngatur giliran antara default network, ngelamun, sama executive control network, fokus. Jadi kayak penghubungnya gitu ya. Bisa dibilang gitu. Nah, kunci kreativitas, menurut Beatty, itu ada di fleksibilitas dan sinkronisasi antara 3 jaringan ini. Orang yang lebih kreatif itu cenderung lebih jago ngaktifin dan ngehubungin ketiga jaringan ini secara efisien. Maksudnya gimana tuh? Mereka bisa ganti-ganti dengan mulus, dari mode hasilin ide liar, default network, ke mode evaluasi kritis, executive control, dibantu sama salience network yang peka. Kayak tim orkestra di otak Anda, semua bagiannya main bareng dengan harmonis. Wah, kompleks juga ya cara kerja otak kita. Kompleks tapi keren. Temuan ini juga nyambung sama observasi menarik soal musisi kidal campuran mix-handed kayak Jimi Hendrix atau Bob Dylan. Riset Stephen Trisman nunjukin kalau orang yang nggak dominan satu tangan bisa pakai 2 tangan sama baiknya. Mungkin punya koneksi yang lebih bagus antara belahan otak kiri dan kanan. Secara teori, ini bisa bikin komunikasi antar jaringan otak tadi lebih lancar, jadi mungkin ada sedikit keuntungan buat tugas kreatif. Ini benar-benar mencerahkan. Jadi intinya kita semua punya hardware otak yang sama. Punya 3 jaringan itu. Masalahnya bukan di hardware-nya, tapi lebih ke software dan koneksinya ya. Gimana kita ngelatih jaringan-jaringan ini biar kerjasamanya makin bagus. Balik lagi ke inoplasticity. Persis. Latihan dan pengalaman itu yang ngebentuk koneksi. Ada studi menarik lain dari Dr. Elizabeth Margulis. Dia mindai otak pemain biola sama flute profesional pas mereka dengerin musik. Hasilnya, aktivitas otak mereka beda banget pas dengerin rekaman instrumen yang mereka kuasai dan latih bertahun-tahun, dibanding pas dengerin instrumen lain, meskipun mereka sama-sama musisi. Oh iya, jadi otaknya ngenalin rumahnya gitu. Kayak gitu.
Ini nunjukin kalau latihan spesifik itu ngebentuk respon otak secara dalam. Kayak kata Margulis, ini bukan sihir, ini hasil latihan. Practice, not magic. Semakin kita latih skill kreatif tertentu, semakin akrab otak kita sama pola-pola yang dibutuhin buat skill itu. Masuk akal banget. Dan ada lagi nih bukti dari Dr. Charles Lim. Ini terkenal banget. Dia berhasil masukin musisi jazz ke mesin fMRI, terus minta mereka improvisasi di dalam. Di dalam mesin fMRI susah dong mainnya. Iya, pakai keyboard khusus gitu. Nah, hasil pemindahannya nunjukin pas mereka lagi asik improvisasi, area otak yang hubungannya sama mikir bebas dan spontan, kortek prefrontal medial, bagian dari default network, jadi aktif banget. Sementara area yang hubungannya sama mantau diri sendiri dan kritik, kortek prefrontal dorsolateral, bagian dari executive control, malah jadi lebih tenang. Jadi kayak dimatiin gitu ya sensor kritiknya? Seolah-olah gitu. Mereka kayak matiin sensor internal mereka biar kreativitasnya ngalir bebas aja. Menarik banget. Kayaknya buat jadi kreatif itu kita perlu sedikit ngelepas kendali sadar kita ya kadang-kadang. Di beberapa fase proses kreatif iya. Bahkan ada eksperimen yang lebih ekstrim lagi. Peneliti Alan Snyder pakai TMS, itu stimulasi magnetik transkranial, buat sementara nonaktifin bagian otak tertentu, yaitu lobus temporal anterior kiri. Bagian ini diduga terlibat dalam mikir konsep dan kategori. Terus apa yang terjadi? Hasilnya, partisipan malah nunjukin peningkatan kemampuan buat mecahin teka-teki klasik yang butuh mikir out of the box, kayak 9-dot puzzle itu. Ini kayak nunjukin kalau ada potensi kreatif yang kesimpan, yang bisa keluar kalau penghambat normal di otak kita dikurangin sementara. Wah, ini mulai agak serem tapi juga keren ya. Ini jadi ngingetin ke satu cerita nyata yang paling bikin melongo di buku ini, Beh. Kisahnya Derek Amato. Itu benar-benar luar biasa. Iya, kisah Derek Amato ini ilustrasi paling dramatis soal potensi terpendam tadi. Dia kan tadinya sales trainer biasa aja, nggak ada latar belakang musik sama sekali. Terus kecelakaan itu ya? Iya, suatu hari dia kecelakaan, kepalanya kebentur dasar kolam renang pas lagi nyelam. Gegar otaknya parah banget, tapi setelah dia pulih, terjadi sesuatu yang ajaib. Dia tiba-tiba bisa duduk depan piano, terus main musik yang indah dan kompleks banget. Kayak udah belajar puluhan tahun, padahal nggak pernah sama sekali. Itu gimana mungkin ya? Apa penjelasan ilmiahnya? Kok bisa tiba-tiba jadi jago gitu? Fenomena langka ini namanya Acquired Savant Syndrome atau sindrom savant yang didapat. Istilah ini dipopularin sama Dr. Darrell Trafford, ahli di bidang ini. Beda sama savant bawaan, kayak di film Rain Man, sindrom ini munculnya setelah cedera otak atau penyakit di orang yang tadinya nggak punya kemampuan luar biasa. Ada kasus lain selain Derek Amato? Ada. Misalnya Orlando Serrell. Dia setelah kepalanya kena bola baseball pas kecil, tiba-tiba punya ingatan kalender yang sempurna. Atau Jason Paget, yang jadi ahli matematika dan seniman fraktal setelah dirampok secara brutal. Terus teorinya gimana? Kok cedera malah bikin bisa sesuatu? Teorinya, meskipun belum 100% pasti ya, itu cedera di satu area otak mungkin secara nggak sengaja matiin fungsi inhibisi atau kontrol normal. Akibatnya, area otak lain yang kebetulan terkait sama bakat tertentu, kayak musik di Derek atau matematika di Jason, jadi bisa beroperasi dengan cara yang nggak biasa, lebih bebas, atau kayak kata buku ini, tanpa terkendali. Unchecked creativity. Jadi cederanya itu kayak ngebuka kunci potensi yang sebenarnya udah ada di sana. Kurang lebih gitu. Tapi, poin paling penting dari kisah Derek Amato dan savant lain ini bukan berarti kita harus cedera kepala biar jadi jenius kreatif ya. Sama sekali bukan. Bukan itu ya pesannya? Bukan. Justru sebaliknya. Kasus-kasus ekstrem ini jadi bukti paling kuat kalau potensi kreatif dan kemampuan luar biasa itu udah ada di dalam otak kita semua. Mungkin tersembunyi, nunggu diaktifin aja atau dilepasin aja. Jadi kita semua punya bibitnya? Iya, kita nggak perlu nunggu kecelakaan. Kita bisa belajar buka kunci potensi itu secara sadar. Lewat latihan yang sengaja, mengembangin skill, rasa ingin tahu yang tinggi, dan nerapin prinsip kayak big little breakthrough study. Kita bisa latih inoplasticity kita. Choron Prosyan nggak cedera kepala, dia latih kreativitasnya lewat proses. Lin-Manuel Miranda, pencipta Hamilton, nggak tiba-tiba jadi jenius musik. Dia asah itu bertahun-tahun. Potensi itu ada di dalam diri Anda juga. Wah, ini kesimpulan yang
sangat memberdayakan ya. Oke, jadi mari kita coba rangkum poin-poin penting dari pembahasan mendalam kita soal decoding di AHA ini. Khusus buat Anda yang dengerin. Intinya, kreativitas itu bukan hadiah misterius buat orang-orang tertentu aja. Bukan sihir. Bukan sihir. Berkat kemampuan adaptif otak kita, yang tadi kita sebut inoplasticity, dan kerjasama kompleks antar jaringan saraf di otak, kreativitas itu adalah keterampilan. Sesuatu yang bisa dipelajari dan dikembangin. Bisa dilatih. Bisa dilatih. Momen aha yang rasanya ajaib itu seringkali cuma puncak dari proses panjang yang isinya banyak langkah kecil, atau big little breakthroughs tadi. Dan yang paling penting, potensi kreatif itu ada kok di dalam diri Anda sekarang, tinggal nunggu digali aja. Tinggal diaktifkan. Jadi, apa aja nih takeaway utama yang perlu Anda ingat? Pertama, Kreativitas itu plastis, bisa dilatih kayak otot, inoplasticity. kedua, Kreativitas ada skalanya, mini C, little C, pro C, big C. Inovasi juga gitu. Inovasi kecil, inovasi sedang, inovasi besar. Yang kecil itu penting banget dan jadi fondasi, big little breakthroughs. ketiga, Kreativitas itu kerjasama seluruh jaringan otak, default, executive control, salience, bukan cuma otak kanan atau kiri aja. keempat, Anda kemungkinan besar lebih kreatif daripada yang Anda sadari. Potensi Anda mungkin terpendam. dan kelima, Momen aha dan proses kreatif itu bisa dibedah, dipahami, dan bahkan dibudidayakan. Bukan misteri lagi. Nah, dengan paham semua ini, harusnya Anda jadi lebih optimis dan merasa punya kendali ya. Betul. Anda nggak perlu lagi merasa, saya emang nggak bakat kreatif. Anda punya pilihan, Anda punya kemampuan buat secara aktif numbuhin kreativitas Anda sendiri. Caranya, ya mulai dari yang kecil-kecil aja. Fokus ke inovasi sehari-hari itu ya. Iya, cari cara baru, perbaiki hal kecil di sekitar Anda. Jangan nunggu inspirasi gede datang dari langit. Nikmatin aja prosesnya, latih otot kreatifnya secara konsisten, sekecil apapun langkahnya itu. Oke. Dan sebagai pemikiran penutup nih, buat Anda bawa pulang, buat direnunkan. Mengingat kalau kreativitas ini kayak otot yang bisa dilatih. Lewat inoplasticity, latihan spesifik apa sekecil apapun itu yang bisa Anda mulai lakukan hari ini atau minggu ini untuk mulai ngebangun otot kreatif Anda sendiri. Dan pelan-pelan membuka potensi yang mungkin selama ini nggak Anda sadari ada di dalam diri Anda. Pertanyaan bagus untuk refleksi. Terima kasih banyak sudah menyimak pembahasan mendalam kita kali ini. Semoga wawasan dari decoding di AHA ini bisa kasih percikan inspirasi dan pemahaman baru buat Anda ya. Sampai jumpa di pembahasan berikutnya.